Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan memaparkan hasil dari analisis data, yaitu dengan menggunakan analisis Smart PLS dan juga analisis AHP. Sebelumnya di sini perkenalkan dari kelompok 5, yaitu saya Fifatun Nali Syafaat dengan NIM 24011. Lalu ada Muhammad Imamul Hakim dengan NIM 102, lalu Nur Azizah Rahma dengan NIM 067, dan juga Muhammad Aditya Prayoga dengan NIM 104. Nah, untuk selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu ada loading factor. Nah, di loading factor ini ada grafik yang sudah kita analisis. Kita menghilangkan variabel INTR3, lalu IMRN1 dan 2, lalu IMGN2, PEU1 dan 3, PU1 dan juga INTU3. Untuk data Cronspec Alpha, Composite Reliability dan AVG, hanya interaction dan perceived ease of use yang valid dan reliable, sedangkan imagination, intention of use, dan terutama perceived usefulness tidak memenuhi reliabilitas dan validitas, sehingga ketiga konstruk tersebut belum layak digunakan dalam model. Nah, ini ada data cross loading, di mana setiap indikator memiliki loading tertinggi pada konstruknya masing-masing, sehingga diskriminan validity terpenuhi dan setiap variabel dapat dibedakan dengan jelas satu sama lain. Kita lanjut ke Fornell Larger. Tabel menunjukkan bahwa semua nilai diagonal lebih besar daripada korelasi antar variabel. Ini berarti setiap konstruk berbeda satu sama lain dan validitas diskriminan telah terpenuhi sesuai kriteria. Selanjutnya ada R-square. Nilai R-square menunjukkan bahwa model mampu menjelaskan 32% variasi pada intention of use, sedangkan perceived ease of use dan perceived usefulness hanya dijelaskan sekitar 9-10%, atau termasuk kategori rendah. Dengan demikian, model memiliki daya jelaskan yang paling kuat terhadap intention of use, sementara dua variabel lainnya masih lemah. Selanjutnya ada F-square, yaitu semua nilai F-square menunjukkan pengaruh yang kecil, dengan beberapa bahkan sangat kecil, sehingga hubungan antar variabel dalam model tetapi lemah dan tidak menunjukkan efek yang kuat. Selanjutnya ada path coefficient, yaitu setiap indikator memiliki loading tertinggi pada konstruknya masing-masing, sehingga diskriminan validity terpenuhi dan setiap variabel dapat dibedakan dengan jelas satu sama lain. Selanjutnya ada spesifik indirect. Hasil tabel menunjukkan bahwa seluruh spesifik indirect efek tidak signifikan, sehingga tidak terdapat pengaruh mediasi yang berarti pada hubungan antar variabel dalam model. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Di sini metode AHP digunakan untuk membantu pengambilan keputusan multi kriteria secara lebih terstruktur. Dalam penelitian ini, AHP diterapkan dalam menggunakan AHP kalkulator yang berdasarkan data responden 33 responden dalam satu kelas. Nah, tujuan dari penggunaan AHP itu sendiri yakni untuk menentukan bobot prioritas setiap kriteria serta untuk mengevaluasi konsistensi penilaian responden agar hasil keputusannya itu lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, untuk metode penelitian kali ini tuh menggunakan metode AHP yang digunakan untuk pengambilan keputusan multi kriteria secara lebih terstruktur, dan nanti hasilnya itu
dapat dibuktikan secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan dengan menggunakan AHP kalkulator serta 33 responden. Baik, untuk selanjutnya itu ada set data AHP. Nah, set data analytical hierarchy proses atau AHP ini diperoleh dari 33 responden siswa kelas C, dan data ini itu digunakan sebagai dasar untuk membuat matriks perbandingan berpasangan dan menghitung bobot perangkingan, dan prioritas menggunakan metode analytical hierarchy proses atau AHP. Nah, set data ini itu menggunakan kuesioner yang dimana itu menggunakan beberapa komponen-komponen, yaitu ada dari mata kuliah, ada dari MK1, MK2, perencanaan bisnis, MSDM, dan juga KK. Selanjutnya itu ada bobot kriteria utama AHP kalkulator. Nah, di sini tadi setelah data-datanya itu dimasukkan secara berpasangan dan dipilih, setelah dirata-ratakan juga di Excel, selanjutnya itu dimasukkan dan dikalkulat. Nah, hasil kalkulatnya itu akan menghasilkan data prioritas seperti ini. Nah, kalkulator analytical hierarchy proses ini menghitung bobot awal untuk setiap kriteria utama. Sebelum digabungkan dengan bobot kriteria pada tahap perhitungan manual, bobot ini menunjukkan tingkat kepentingan masing-masing kriteria. Hasil perhitungan awal menunjukkan bahwa di sini itu AAK memiliki beban terbesar yang diikuti oleh perencanaan bisnis, dan selanjutnya diikuti oleh MK2, dan terakhir itu MSDM. Dengan MK1 memiliki beban terkecil. Di sini kriteria utama inilah yang akan menjadi dasar perhitungan bobot total di Excel pada tahap selanjutnya. Baik, yang selanjutnya yaitu pada total ranking, total bobot dan juga ranking. Nah, pada hasil ini itu didapat pada nilai KAK itu memiliki bobot tertinggi sehingga menjadi prioritas utama. Lalu disusul dengan MK1 yang berada di peringkat kedua, dan juga MK2 berada di peringkat ketiga, dan selanjutnya yaitu perencanaan bisnis berada di peringkat keempat, dan juga yang terakhir yaitu MSDM yang memiliki bobot terendah sehingga berada di peringkat paling terakhir. Slide selanjutnya. Nah, di sini yang di slide terakhir ini mengenai uji konsistensi, di mana hasil dari uji konsistensi ini itu dengan nilai CR-nya sebesar 3%, maka nilai ini kan lebih kecil daripada nilai toleransi, yaitu sebesar 10%. Nah, maka seluruh penilaian responden ini itu dinyatakan konsisten dan juga valid, yang mana hasil bobot dan peringkat yang diperoleh itu dapat dipercaya untuk mengambil sebuah keputusan. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.